Kalian pernah dengar tentang shadow work nggak? Atau dalam bahasa gampangnya, proses untuk menggali dan ngorek-ngorek segala bentuk luka dan trauma yang mungkin kita miliki di kehidupan sekarang. Banyak orang ujungnya berusaha untuk menghindari proses shadow work ini karena nggak enak. Tapi siapa yang bilang sih shadow work itu enak? Nggak ada. Kamu cari ke 1001 healers atau spiritualist manapun juga pasti nggak akan ada yang bilang proses shadow work, proses self healing itu enak. Tapi it's gonna be worth the pain, it's gonna be worth the effort. Tapi pasti akan berbuah manis nantinya. Karena aku mau bahas tentang healing atau proses menyembuhkan diri yang bukan sebatas jalan-jalan, beli tiket shopping, jalan-jalan terus, atau kabur ke alkohol, atau kabur ke seks, atau bahkan kabur ke malah jadi benci sama orang lain, atau benci sama hidup, benci sama diri kita sendiri. Tapi kita perlu masuk dan menyelam ke dalam diri buat tahu lukaku tuh ada di mana sih? Akar masalahku ada di mana? Di mana sebetulnya aku merasa kurang dalam hidupku? Di mana aku merasa butuh buat disayang? Di mana aku merasa seakan aku ditinggalkan dan gak berharga? Karena banyak banget orang yang gak sadar kalau dia merasa stuck, sulit ketemu jodoh, stuck di karir, stuck di masalah pertemanan, terjebak dalam segala hambatan dalam hidup. Awalnya apa? Satu, yang pertama, pemahaman dia akan dirinya tuh minim. Jadi dia takut buat memaksimalkan potensi dirinya, bakatnya, yang misalnya ada sesuai berchart tiap orang beda-beda, bagan kelahiran tiap orang beda-beda, dan blueprint tiap orang juga beda-beda, sama kayak DNA tiap orang juga pasti beda-beda. DNA aku, DNA kamu, blueprint aku, blueprint kamu, itu beda-beda. Jadi terlanjur dia takut untuk memaksimalkan potensinya untuk menarik abundance atau keberlimpahan. Keberlimpahan di sini dalam konteks cinta, uang, materi, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kenapa pemahaman akan dirinya itu cenderung minim? Karena biasanya masih ada luka, masih ada kabut, atau masih ada programming. Sebutlah virus ya, virus bawaan memori-memori masa lalu atau luka masa lalu yang belum diproses. Dan proses healing itu pasti akan mulai dari dua ini dulu. Mulai dari penting untuk menyadari lukanya ada di mana dan benahi pemahaman dulu tentang konsep dirimu. Karena shadow work atau inner work itu bisa diibaratkan sebagai kita mau pergi cek ke gudang tua yang ada di rumah kita tapi penuh debu. Tapi gudang tuanya ini berlokasi atau ada di hati kita. Nggak ada yang suka masuk ke sana. Tapi di balik tumpukan-tumpukan barang yang kita umpetin, yang kita taruh nih di dalam hati, ada harta karun sejati yang bisa bikin hidup kita tuh ngerasa lebih damai, lebih ringan, lebih happy, dan lebih fulfilling. Ada harta karun, bakat, talenta, potensi diri, misi jiwa, cahaya, cinta dari dalam diri yang bisa kita keluarkan. Dan banyak orang takut buat melakukan shadow work karena mereka nggak mau mengaduk-aduk luka lama atau menghadapi sisi diri mereka yang gelap. Sisi gelap diri mereka sendiri. Lagi pula siapa sih yang mau mengakui gitu loh, kalau mungkin bisa aja kadang kita masih egois, kita masih cemburuan, atau bahkan kita masih gampang baper sama hal-hal dari masa lalu. Atau kita gampang rasa iri, atau kita gampang rasa minder, kita gampang rasa marah. Padahal, justru hanya dengan kita menghadapi itu semua, kita pun jadi bisa tahu cara berdamai sama diri sendiri dan cara untuk bisa melangkah lebih bebas ke masa depan. Dan hidup semaksimal mungkin di masa sekarang. Lebih gampang diomongin dibanding dilakukan, aku tahu, karena aku juga pernah berada di fase ini. Dan proses self-healing atau shadow work itu bisa terjadi berulang kali, sesuai kebutuhan, dan sesuai ketersediaan dan kesiapan kita sebetulnya. Kita mau bertumbuh atau mau stagnan. Tapi aku ngerti kok, aku paham kalau misalnya seringkali upaya melakukan shadow work itu akan terasa seperti kita diundang ke pesta dalam diri ya, yang ujungnya malah nggak seseru itu, karena kita bisa ngerasa kayak nggak seru. Dan itu bisa bikin kamu mungkin nangis, like literally nangis, bener-bener nangis. Dan menghadapi emosi yang selama ini mungkin kamu pendem. Jadi seakan ada kotak Pandora gitu ya, Pandora box, yang kalau udah dibuka itu nggak bisa tutup lagi. Tapi gimana kalau misalnya aku bilang, dan aku kasih tahu kalau dibalik semua rasa nggak nyaman dan proses nggak nyaman yang
perlu kamu jalani itu, there lies a stronger, better, sexier, like a whole lot shining, shimmering, splendid version of you who's ready to slay, who's ready to conquer. Ada versi diri kamu yang jauh lebih keren, jauh lebih kuat, jauh lebih seksi, jauh lebih mempesona, yang siap buat menaklukkan dunia. Jadi, menurutku dibandingkan kalian takut, dibandingkan kalian kabur-kaburan terus dari emosi atau dari proses feeling kamu, kenapa nggak kamu mulai berani buat bilang, okay, let's dive in. It's time to get to know myself more. It's time to bring up the more authentic and more original version of myself. Oke, daripada aku kabur-kaburan terus, kenapa nggak aku latihan buat kenalan sama diri sendiri agar aku bisa memaksimalkan dan mengeluarkan sisi diriku yang lebih otentik dan lebih original. Karena biasanya ciri-ciri utama orang yang masih takut buat melakukan shadow work dan inner work itu sering terlihat dari caranya dia terus-terusan menghindari konflik batin dan emosi yang sulit. Mungkin mereka suka bilang, I'm okay, no problem, aku nggak apa-apa, aku udah move on. Padahal setiap kali ada topik yang mungkin nyentil masa lalunya, langsung bersikap atau bereaksi defensif. Atau langsung berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ada pola atau pattern di mana mereka akhirnya malah bisa memilih untuk lebih sibuk dengan hal-hal atau aktivitas eksternal. Jadi workaholic misalnya, atau kerja terus, atau nongkrong. Atau bukan berarti aku ngelarang kalian buat nongkrong ya. Tapi misalnya juga stok TikTok, stok IG, atau medsos apapun tanpa henti. Daripada duduk sendiri untuk menghadapi pikirannya, menghadapi ketakutannya yang mungkin bikin mereka nggak nyaman. Dan kalau misalnya ditanya kenapa, orang-orang yang masih kabur dari proses shadow work itu cenderung selalu menjawab, aku nggak punya waktu deh buat healing. Atau, enggak lah, itu nggak sepenting itu. Padahal jauh di dalam lubuk hati mereka itu, ada bagian dari diri yang butuh disayang-sayang, butuh diperhatikan, tapi mereka takut buat nyentuh itu. Selain itu, orang yang takut shadow work sering banget pakai humor atau tawa sebagai tameng. Misalnya mereka bercandain trauma sendiri, atau langsung ngegas pakai jokes saat mereka tuh disinggung atau dipancing soal rasa sakitnya. Mereka cenderung menghindari refleksi terlalu dalam, atau cenderung takut buat menggali ke dalam diri gitu loh. Apalagi kalau misalnya itu melibatkan kebutuhan untuk bertanggung jawab atas luka, atas keputusan-keputusan mereka dari masa lalu sendiri. Atau dalam bahasaku, be accountable. When they have to be accountable of their own decisions in their own life. Tapi di balik semua itu, di balik kabur-kaburannya mereka itu, ada sisi rapuh yang sebetulnya cuma butuh sedikit lebih banyak kasih sayang dan keberanian untuk mulai proses perjalanan healingnya secara jujur. So, kalau kamu ngerasa kamu tuh punya 1-2 ciri-ciri ini, dan ini nyentil kamu, it's okay. It's not your fault, nggak ada yang salah kok. Shadow work itu pasti akan kerasa seperti kamu mau masuk ruang gelap, seram di awal, tapi pas lampunya dinyalain, kamu bisa sadar kalau misalnya ya, ketakutan-ketakutan atau monster-monster dalam pikiran kamu ya cuma ada di bayanganmu aja. Nah, ciri-ciri utama orang yang butuh shadow work karena kesulitan buat manifestasikan cinta dan hubungan sehat, itu pasti sering terlihat dari pola hubungan yang mereka jalani atau tarik masuk dalam hidupnya secara berulang. Mungkin mereka sering menarik pasangan yang hobi ghosting, toxic, tidak bisa memberi komitmen, atau malah hobi ghosting. Atau ketika hubungannya mulai serius tuh mereka kabur, bilang gak siap lah, atau takut lah, atau apalah. Padahal yang sebetulnya terjadi itu adalah mereka berusaha melindungi diri karena takut terluka. Ada yang bahkan mungkin malah jadi terlalu perfeksionis, takut buka hati, takut buka diri, standarnya setinggi langit. Tapi diam-diam mereka merasa kayak, aku tuh gak layak ya dicintai, aku gak layak ya buat dihargai dalam hatinya. Akibatnya, mereka terjebak antara kombinasi keinginan atau hasrat untuk dicintai dan juga rasa takut akan kedekatan atau intimasi yang sudah terlanjur terlalu dalam. And that's why they need healing. Dan itu kenapa mereka butuh untuk menyembuhkan diri. Kemungkinan penyebabnya jelas luka masa lalu atau trauma masa lalu, terutama luka dari keluarga atau pengalaman first love yang tidak membahagiakan, pengalaman cinta pertama yang tidak membahagiakan, atau bagaimana hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang sekitar mereka tuh mempengaruhi cara pandang mereka tentang hubungan, tentang komitmen. Dan sering jadi itu adalah akar muasal masalahnya. Mungkin dulu orang-orang ini atau orang-orang yang kabur dari shadow work ini, mereka sempat merasa nggak dihargai. Mereka sempat merasa disakiti. Mereka sempat merasa dikecewakan. Jadi mereka membangun benteng tinggi buat melindungi hati mereka.
Masalahnya, biasanya mereka tuh nggak akan sadar kalau misalnya benteng yang mereka bangun atau tembok yang mereka bangun itu bukan cuma menghalau luka, itu bukan cuma ngeprotek atau melindungi diri mereka dari luka, tapi juga menghalangi energi cinta yang sebetulnya bisa masuk atau ingin masuk. Dan shadow work di sini penting agar mereka bisa menghadapi ketakutan dan kepercayaan atau pemahaman dan keyakinan-keyakinan negatif tentang rasa percaya diri dan cinta. Ketika luka-luka ini akhirnya bisa diproses dan diberi ruang buat sembuh, mereka tuh akan cenderung menarik hubungan yang lebih sehat. Karena pada akhirnya hubungan yang baik itu pasti dimulai dengan hubungan kita yang baik dengan diri kita sendiri juga. Atau contoh kasus lain, ciri utama orang-orang yang butuh shadow work karena mereka kesulitan memanifestasikan uang dan keberlimpahan, biasanya itu juga terlihat dari pola pikir atau mindset mereka soal rezeki. Mereka sering punya mantra atau pemahaman atau beliefs, pemikiran seperti uang tuh susah banget dicari, gue gak punya duit, atau gue emang gak hoki aja sih dalam masalah keuangan sih, ciong aja, buruk aja kayaknya hoki gue di sini. Yang otomatis pemikiran-pemikiran atau pola pikir seperti ini sering diiringi oleh rasa takut yang gak jelas kalau misalnya mereka perlu mengambil peluang atau kesempatan besar. Entah ujungnya bikin mereka jadi takut gagal, takut ngerasa gak cukup baik, atau malah takut sukses karena mereka takut atau khawatir kesuksesan dan keberhasilan itu malah akan kasih tanggung jawab yang lebih besar dan bikin mereka kehilangan kebebasan. Kalau mereka lihat orang lain sukses dibandingkan mereka terinspirasi ya, mereka langsung mungkin merasa mudah iri atau menganggap kekayaan itu ya bukan bagian mereka, bukan porsian berkat mereka, bukan porsian rezeki mereka. Kekayaan tuh cuma buat some selected people only atau the privileged ones. Yang mungkin bisa bikin mereka malah berubah jadi workaholic yang kerja terus tapi merasa uangnya tuh nggak cukup. Atau worst case scenario malah bikin mereka jadi serakah. Kemungkinan penyebabnya, wah ini biasanya ada pemahaman tentang uang atau money beliefs yang perlu dibenahi. Ada keyakinan dari alam bawah sadar yang terbentuk sejak kecil yang mungkin mereka bisa bertumbuh di lingkungan yang sering bilang uang itu akar dari kejahatan loh, uang itu akar dari masalah loh. Atau malah mereka terlanjur sering menyaksikan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kamu, orang-orang terdekat kalian ya. Kalau kamu ngerasa kamu bagian dari orang-orang yang butuh shadow work ini, itu working too hard atau berjuang sangat keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan trauma tentang finansial ini bisa buat mereka sadar atau nggak sadar percaya kalau money is something that's very hard, and even if you have money, it still doesn't make you feel comfortable or safe enough. Jadi walaupun kamu punya uang, itu tetap sesuatu hal yang bisa bikin kamu rasa nggak nyaman. Shadow work di sini itu bisa terkait kamu perlu cari tahu dulu akar-akar yang bikin kamu menyabotase diri atau kepercayaan-kepercayaan dan ganti perspektifnya, ganti mindsetnya ke pola pikir uang tuh bisa aku dapatkan kok, dan uang itu energi yang bisa aku alirkan kembali gitu loh. It's something that I can co-create. Karena ketika luka soal abundance atau keberlimpahan yang sembuh, pasti akan gampang buat orang tuh ngebuka pintu rezeki. Karena you're confident with your values. Kamu percaya diri sama values, kamu percaya diri sama bakat kamu dan rasa syukur kamu terhadap hidup, terhadap bakat kamu, itu yang akan attract perhatian dari universe, perhatian dari semesta. Next, selanjutnya. Ada juga ciri-ciri orang yang mungkin butuh shadow work karena mereka gak sadar sama bakatnya atau potensi dirinya. Mereka merasa kayak sibuk terus, tapi juga gak produktif. Atau mereka ngerasa harus kejar target, tapi mereka gak tahu apa yang mereka kejar. Mereka cenderung banget gampang ngerasa bosan, lompat-lompat terus dari satu kerjaan ke kerjaan lain, project lain, ke ide lain, tapi hasilnya nggak pernah bikin mereka bisa puas, benar-benar puas ke hasilnya. Ada yang mungkin ngerasa iri kalau orang lain sukses dan insecure sama bakatnya sendiri, tapi malah bilang, aku gak punya talenta apa-apa deh, aku gak punya value apa-apa deh, I'm not worthy, I don't feel like I'm good enough, atau segala bentuk kritikan-kritikan terhadap diri sendiri yang
destruktif. Padahal itu cuma topeng buat menyembunyikan rasa takut gagal atau rasa takut yang bikin mereka ngerasa nggak cukup bertalenta, nggak cukup bagus gitu loh. Padahal jauh di dalam diri mereka ada suara atau ada kata hati yang bilang mereka tuh punya values, mereka punya talenta. Kamu punya potensi kok. Tapi sayangnya suara-suara itu atau motivasi-motivasi itu sering tenggelam sama kebiasaan overthinking, kebiasaan meragukan diri. Dan kemungkinan penyebabnya bisa jadi ada luka dari kritikan masa kecil atau pengalaman di masa lalu di mana mungkin bakat mereka itu nggak pernah dihargai. Mungkin mereka dulu pernah mencoba suatu hal tapi diremehkan atau dikritik keras-keras, dikritik terang-terangan oleh orang lain, oleh orang tua atau keluarga atau siapapun. Yang akhirnya mereka perlu belajar untuk bisa menekan keinginan atau hasrat dan desire atau bakat mereka yang mereka sebenarnya pengen ekspresikan supaya mereka nggak ngerasa sakit hati lagi. Karena proses shadow work ini penting agar mereka bisa menggali luka-luka ini. Supaya mereka bisa menghadapi rasa takut akan penolakan. Dan mulai memeluk sisi diri kreatif mereka yang mungkin selama ini terpendam. Karena walaupun mungkin kamu selama ini kira bakatnya tuh hilang, no, they're not gone. They're still there. Mereka cuma lagi nunggu kamu buat berani lagi buka pintu gudangnya dan bilang ke diri sendiri, okay, let's give it another shot. Ayo kita coba lagi. Selain itu, ada juga orang yang mungkin butuh shadow work terkait rahasia atau hubungan dengan orang tua. Ketika mereka kesulitan buat menjalin hubungan sehat dengan orang tua dan keluarga. Dan ini biasanya terlihat dari pola interaksi yang mungkin selalu penuh tekanan atau luapan emosi. Mereka mungkin ngerasa gampang disalahpahami atau selalu mudah meledak saat ada percakapan yang cukup emosional dengan keluarga. Seakan-akan tuh ada tombol yang eksplosif. Dipencet, meledak, dan bikin mereka jadi kayak gampang meledak-ledak di tengah keluarga. Ada juga yang mungkin jadi memilih bersikap secara dingin, menjaga jarak, nggak banyak bicara, atau bahkan ghosting keluarganya sendiri. Tapi di balik sikap itu ada perasaan seakan mereka merasa tidak cukup diterima, atau tidak cukup dihargai seperti siapa diri mereka sendiri apa adanya. Karena mereka nggak sadar mereka masih bawa luka lama dari masa kecil yang belum selesai. Tapi malah memaksakan diri untuk pura-pura kuat. Ujungnya, lying to themselves, bohong sama diri sendiri. Kemungkinan penyebabnya apa? Biasanya orang-orang yang butuh shadow work dengan hubungan dengan keluarga itu berasal dari pola asuh orang tua yang kurang selaras dengan kebutuhan emosional mereka. Mungkin mereka bertumbuh di lingkungan yang terlalu kritis, penuh tuntutan, atau kurang apresiasi. Bisa jadi juga ada pengalaman trauma kecil yang diabaikan, tapi ternyata meninggalkan jejak besar dalam jiwa mereka. Dan proses shadow work itu penting untuk membantu kamu menghadapi keyakinan kalau, oh, aku nggak akan pernah cukup baik, atau nggak ada gunanya bicara sama orang tuaku, karena mereka pasti akan underestimate aku. Untuk mengubah mindset itu, mengubah pola pikir itu. Tapi, how do you do that? Gitu loh, digali lukanya. Digali dan disembuhkan. Supaya hubungan kamu dengan keluarga kamu itu bisa berubah, jadi lebih jujur, jadi lebih saling memahami, dan jadi lebih penuh cinta. Coba deh bayangin, akhirnya kamu bisa ngobrol dengan orang-orang yang kamu sayang, dan kamu juga bisa lebih memahami dirimu sendiri, tanpa drama atau tanpa kebanyakan sikap defensif. Dan eventually, when you heal yourself, you heal the people surround you, and the next generations after you. Karena ketika kamu akhirnya bisa nyembuhin dirimu sendiri, kamu akan menyembuhkan bukan cuma dirimu sendiri juga, tapi juga orang-orang sekitar kamu, frekuensi dan koneksi kamu dengan orang-orang sekitar kamu, tapi juga generasi-generasi selanjutnya setelah kamu. Jujur aku nggak duga video ini, voice note ini, hampir 19 menit. Tapi semoga apa yang aku bagikan saat ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Yuk, sembuh yuk. Aku percaya sama kalian sih, kalau video ini menemukan kamu, berarti mungkin pesannya itu memang takdirkan buat kamu. Dan kalau kamu nggak skip video ini, dan kamu nonton sampai habis, kamu dengarkan sampai habis, even better, lebih baik lagi kalau kamu jadikan sebagai bahan evaluasi diri, bahan kontemplasi. Ini tuh akan jadi sarana buat kamu sadar. Udah waktunya buat kamu sembuh. Oke? Semangat berproses, sayang. Aku percaya kok kalau video ini pasti akan menemukan siapapun yang mungkin butuh, dan memang sudah waktunya untuk pulih. I believe in you.
Bye-bye. God bless. I love you guys so much.